You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Maharani Putri dengan NIM 2448201044. Saya berasal dari kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi tentang teori sel, organel sel, dan siklus sel. Materi yang pertama ada teori sel, definisi sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan secara mandiri, dan sel dapat berupa organisme tunggal atau membentuk jaringan dan organ dalam organisme multiseluler. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sel kariotik dan sel eukariotik. Perkembangan sel 1. Robert Hooke, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah sel setelah mengamati potongan gabus dengan mikroskop sederhana. Ia melihat struktur kotak kecil seperti sarang lebah. Lalu ada Antonio van Leeuwenhoek menemukan animal skulls atau organisme mikroskopis menggunakan mikroskop buatan. Lalu ada Matthias Selzer dan Theodor Schwann yang mengembangkan teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Yang terakhir ada Rudolf Virchow yang menyempurnakan teori sel dengan konsep bahwa sel berasal dari sel sebelumnya atau omniselula, euselula. Bentuk dan ukuran sel. Bentuk sel dipengaruhi oleh fungsinya, tekanan mekanis, serta lingkungan tempat sel berada. Beberapa contoh bentuk sel seperti sel bulat, contohnya seperti sel telur yang berbentuk bulat sempurna untuk mempermudah penyatuan dengan sel sperma. Lalu ada sel pipih, contohnya seperti sel epitel pipih yang terdapat pada lapisan pembuluh darah untuk mempermudah difusi. Lalu ada sel selendris, contohnya pada sel epitel selendris pada usus yang membantu penyerapan nutrisi. Lalu ada sel berbentuk bintang, contohnya pada neuron atau sel saraf yang memiliki cabang panjang untuk menghantarkan impuls listrik. Ukuran sel juga sangat bervariasi bergantung pada jenis organisme dan jenis sel. Berikut adalah rentang ukuran sel. 1. Sel prokaryotik biasanya berukuran 1-10 mikrometer. Contohnya seperti bakteri E. coli. Lalu ada sel eukariotik lebih besar berukuran 10-100 mikrometer. Lalu ada sel terkecil mycoplast seperti bakteri yang berukuran sekitar 0,1 mikrometer. Lalu ada sel terbesar yaitu sel burung unta yang merupakan satu sel tunggal dan dapat mencapai panjang 15 cm sampai 18 cm. Bahan penyusun sel terdiri dari molekul biologis utama seperti karbohidrat sebagai sumber energi dan bahan struktur. Lalu ada lemak sebagai penyusun membran sel, ada protein sebagai enzim dan struktur dalam sel. Lalu ada asam nukleat yang terdapat dalam DNA dan RNA yang menyimpan dan membawa informasi genetik. Lalu ada air, yaitu media untuk interaksi biokimia. Sel prokaryotik. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sel. Materi genetik berada di nukleoid dan organelnya tidak memiliki membran sel. Seperti bakteri, ciri utamanya tidak memiliki inti sel sejati. Organisasi lebih sederhana dibanding dengan sel eukariotik, contohnya bakteri dan archaea. Sel eukariotik memiliki membran sel inti, organel membran seperti mitokondria,
kloroplas, retikulum endoplasma. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Ciri utamanya memiliki inti sejati, mengandung organel membran. Terdapat pada makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Lalu kita akan lanjut pada materi kedua, yaitu organel sel. Nukleus. Nukleus adalah organ yang paling menonjol yang ditemukan di dalam sel eukariotik. Ia berfungsi sebagai pusat kontrol, menyimpan materi genetik dalam bentuk DNA. Nukleus juga mengandung nukleolus, wilayah yang bertanggung jawab untuk memproduksi ribosom, mesin sintesis protein sel. Lalu dua ada protoplasma. Protoplasma adalah istilah kolektif untuk zat hidup yang ditemukan di dalam membran sel. Ia mencakup sitoplasma dan nukleus. Protoplasma juga bertanggung jawab untuk semua fungsi vital sel, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Lalu ada mitokondria. Mitokondria dikenal sebagai pembangkit tenaga sel karena bertanggung jawab untuk menghasilkan ATP, merupakan mata uang energi utama sel. Mereka memiliki struktur membran ganda dengan membran luar dan membran dalam yang terlipat menjadi kristal. Proses respirasi aerobik terjadi di dalam mitokondria, yang dimana glukosa dipecah untuk menghasilkan ATP. Ribosom adalah mesin molekuler kecil dan kompleks yang ditemukan di dalam semua sel. Mereka bertanggung jawab untuk sintesis protein. Mereka menerjemahkan informasi genetik dari mRNA menjadi rantai asam amino yang terlipat menjadi protein. Ribosom terdiri dari dua subunit, yaitu besar dan kecil, yang tergabung selama proses sintesis. Lalu ada mesosom. Mesosom adalah impaginasi membran plasma yang ditemukan di dalam beberapa sel prokaryotik. Mereka dianggap berperan dalam respitrasi seluler, replikasi DNA, dan pembahan zat. Namun pastinya masih dalam penyelidikan. Lalu ada retikulum endoplasma atau RE yang merupakan jaringan membran yang saling berhubungan yang memanjang ke seluruh sitoplasma sel eukariotik. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar dihiasi dengan ribosom dan terlihat dalam sintesis dan modifikasi protein, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom dan berperan sebagai sintesis lipid dan detoksifikasi dan penyimpanan kalsium. Lalu ada lisosom. Lisosom adalah organel Lisosom adalah organel yang terikat membran yang ditemukan di dalam sel hewan. Mereka mengandung enzim hidrolitik yang memecah berbagai biomolekul, termasuk protein, karbohidrat, dan lipid. Lisosom juga memerankan peran penting dalam pencernaan seluler, penghapusan limbah, dan daur ulang. Lalu ada kloroplas. Kloroplas ditemukan dalam tumbuhan dan beberapa alga. Mereka bertanggung jawab untuk fotosintesis, proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Kloroplas mengandung klorofil, yaitu pigmen hijau yang menyerap cahaya matahari. Lalu ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah filamen protein yang memanjang ke seluruh sitoplasma sel eukariotik. Ia memberikan dukungan struktural, menjaga bentuk sel, memfasilitasi pergerakan organel dan vesikel di dalam sel. Sitoskeleton terdiri dari tiga jenis filamen utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Lalu ada sentriol.
Sentriol adalah struktur yang berbentuk silinder yang ditemukan di dalam sel eukariotik, terutama pada sel hewan dan beberapa jenis protista. Sentriol tersusun dari mikrotubulus yang berbentuk seperti tabung pendek dengan pola 9x3. Sentriol juga memerankan peran penting dalam pembelahan sel, khususnya selama pembentukan benang spindel yang memisahkan kromosom selama mitosis dan meiosis. Selain itu, sentriol juga memiliki beberapa peran penting dalam pembentukan silia dan flagella yang penting untuk pergerakan sel dan transportasi cairan permukaan sel. Lalu kita akan melanjutkan materi ketiga, yaitu siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian proses teratur yang dilalui sel untuk tumbuh, menggandakan materi genetik, membelah menjadi dua sel anak. Siklus ini terdiri dari dua fase utama, yaitu interfase dan mitosis. Siklus sel memastikan pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi sel yang terkontrol dalam organisme. Siklus sel terbagi menjadi dua, yaitu siklus eukariotik dan siklus prokariotik. Pada siklus eukariotik terdiri dari 4 fase, yaitu G1 atau GA1 adalah sel tumbuh dan mempersiapkan diri untuk replikasi DNA. Pada fase ini, sel mensintesis protein dan organel yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Lalu ada S atau sintesis, adalah DNA replikasi sehingga setiap kromosom memiliki 2 kromatid genetik identik. 3. Ada G2 atau GAP2. Sel melanjutkan pertumbuhan dan melakukan pengecekan terhadap DNA yang telah direplikasi untuk memastikan tidak ada kerusakan sebelum memasuki fase pembelahan. Yang keempat ada M atau mitosis. Kromosom dipisahkan menjadi 2 set identik yang diikuti oleh pembagian sitoplasma atau sitokinesis yang menghasilkan dua sel anak yang identik. Lalu yang kedua, siklus sel prokariotik. Pada siklus sel prokariotik lebih sederhana karena tidak melibatkan organel seperti inti sel. Proses utama dalam pembelahan sel prokariotik dikenal sebagai pembelahan biner yang meliputi replikasi DNA yang dari satu kromosom melingkar, 2. Pemisahan DNA yang telah direplikasi, 3. Pembentukan spektrum atau dinding pemisah untuk membagi sel menjadi 2 sel anak yang identik. Lalu ada apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian terprogram yang terjadi secara alami dan dikontrol oleh gen-gen tertentu. Proses ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam sel, keseimbangan dalam Proses ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan jumlah sel dalam tubuh dan menghilangkan sel yang rusak, tua, dan tidak diperlukan, serta memainkan peran penting pada perkembangan dan hemostasis organisme. Tahapan apoptosis ini meliputi inisiasi yang dipicu oleh sinyal internal dan eksternal. Yang kedua ada eksekusi, aktivitas enzim protease yang memecah protein penting dalam sel. Ada fragmentasi, sel yang mengkerut, membran sel membran plasma membentuk bleb dan inti sel terpecah. Lalu ada fagositosis, sisa-sisa sel apoptotik dibersihkan oleh diafragma atau sel tetangga untuk mencegah peradangan. Sekian materi yang saya bawakan.